Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian ini kita tahu bahwa manusia hidup untuk selalu berjuang untuk mencapai tingkat kebahagiaan dan tingkat ketenangan dalam hidup, mencapai puncak tertinggi. Kita tahu, kita semua sudah mengetahui bahwa kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup letaknya bukan berada di materi ataupun dalam kemiskinan sekalipun. Letak kebahagiaan dalam hidup atau ketenangan dalam hidup berada di dalam hati kita yang mampu untuk mendamaikan diri kita akan kondisi kita, keadaan apapun kita, dan dalam situasi apapun kita. Itulah orang yang bahagia. Karena kebahagiaan tidak bisa diukur dengan segala materi atau bahkan dalam bentuk apapun. Karena kebahagiaan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada penciptanya. Banyak sekali orang-orang yang mendefinisikan bahwa kebahagiaan atau ketenangan itu adalah dengan bergelimang harta. Itu sebetulnya salah betul bila pendapat itu sudah memasyarakat. Karena kunci dari kebahagiaan dan ketenangan hidup adalah jiwa kita yang bisa memahami diri kita akan keberadaan kita, situasi dan kondisi kita. Kita akan menjadi tenang, damai dan sejahtera di situ. Itulah kebahagiaan yang sejati, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita berupaya untuk mendamaikan hati kita dengan kondisi kita, dengan keadaan kita, dengan kemampuan kita. Sadarkan kita akan kebesaran ke Allah. Karena dengan demikian kita akan menjadi orang yang sangatlah bahagia dan tenang nantinya. Dengan keimanan yang kuat dan tawadhu, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan ikhlas. Karena keikhlasan merupakan kunci dari kebahagiaan dan kunci dari ketenangan hidup. Dengan keikhlasan kita bisa menjadi orang yang kuat. Kita tidak akan takut untuk hidup lagi. Untuk itu, mari saudara-saudara bersama-sama kita berjuang dalam menjalani kehidupan ini dengan segala bentuk apapun. Yang terpenting, ingatlah kepada dirimu, jangan sampai kamu membohongi akan hati kecilmu. Karena kehidupan kebahagiaan itu adalah tanpa ada kebohongan di dalam diri tiap manusia. Ajaran-ajaran yang baik merupakan tonggak atau merupakan tongkat untuk mendirikan keimanan kita, untuk mempertebal
kekuatan iman kita, sehingga nantinya kita tidak akan goyah lagi. Bila kamu mendapatkan suatu masalah yang sangat pelik ataupun sangat banyak dan sangatlah berat, maka masalah-masalah itu serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Karena sumber masalah itu merupakan titik atau tolak balik dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masalah itu timbul bila diselingi dengan emosi, maka setan akan bekerja sama dengan permasalahan itu, sehingga kita menjadi tidak terkendali emosi kita. Hati-hati dengan hal itu, karena orang yang hidupnya seperti itu, orang itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hati, kehidupan, apalagi di akhirat nanti. Dia sedang sholat misalnya, orangnya sholat, emosinya tapi dulu, emosinya tinggi, sholat, sembahyang, zikir, bahkan mengaji, tapi sifat dan perilakunya tidak mencerminkan akan ajaran-ajaran atau perbuatan-perbuatan baik, maka hal itu sudah barang tentu dirinya dikuasai oleh setan, dikendalikan oleh nafsu setan. Jadi kalau mau jadi manusia, janganlah mau diperbudak oleh setan. Selalu bertawakal. Kita harus terima apapun yang diberikan Allah kepada kita. Kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur, ikhlas menjalani kehidupan ini, agar kita menjadi orang yang lebih kuat lagi, lebih perkasa lagi. Walaupun kita mungkin dalam pandangan orang lain merasa hina, lebih baik dipandang orang lain hina, tapi di hadapan Allah kita dimuliakan. Karena itu adalah merupakan kebaikan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa ditipu, merasa ditakut-takuti oleh rancangan, oleh pemikiran dari dalam diri kita, sehingga menyebabkan hati kita menjadi was-was. Karena was-was itu, sehingga setan akan mudah untuk masuk ke dalam celah yang lebih lemah dalam diri manusia. Sekian dulu teman-teman kajian saya hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi Allah Subhanahu, bagi saudara-saudara semuanya. Dan mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita serahkan semuanya. Apapun permasalahan itu, kembalikan lagi dari akar permasalahan itu. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.